Shalom, selamat pagi. Jadi di seri kedua dibicara tentang letting go. Kalau minggu lalu ya yang Popo bilang, wah udah diborong semua nih sama Momo. Jadi benar memang udah diborong semua. Tapi saya mengambil satu bagian aja tentang apa yang harus dilepaskan. Mengambil satu beban, kan begitu banyak beban yang harus dilepaskan, dan saya hanya menyampaikan satu saja, gitu ya, untuk satu beban saja, yaitu ini saya beri tema ini menikmati luka. Sebenarnya itu bukan dari saya, ini murni dari Tuhan ya. Jadi berapa tahun, 2 atau 3 tahun yang lalu saya lupa. Saya jadi ada temen anak LCD juga dulu, mantan youth juga ya. Nah dia itu ke rumah kan, main ke rumah, cerita lah masalahnya apa, bla 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 gitu, banyak gitu. Nah terus sebelum pulang gitu saya berdoa gitu buat dia. Tiba-tiba saya ucapkan gitu kata-kata ini, Tuhan Yesus, dia sangat menikmati luka ini, Tuhan cabut, Tuhan ini. Saya nggak tahu tiba, Tuhan ini kata-kata apa. Jujur ini seumur umur saya baru tahu ada kata-kata ini, menikmati luka ini gitu. Ada satu kalimat ini, menikmati luka. Setelah itu udah, nah besoknya dia bilang, Kak, gua kaget loh waktu lu bilang, kok Kak Wisni tahu ya ada menikmati luka. Itu kata-kata itu nusuk banget gitu. Dan ini akhirnya dia ngomong gini, wah, aku bilang, aku sih nggak tahu ya. Aku cuma ini aja, apa tahu-tahu keluar aja dari Tuhan begitu. Nah akhirnya saya layani dia gitu, dan memang benar dia itu sangat menikmati luka. Dan yang saya mau ambil dari sini, salah satu beban yang tidak bisa, yang sulit mungkin untuk dilepaskan adalah karena kita terlalu menikmati luka gitu, menikmati luka yang bukan yang Tuhan izinkan kita alami. Semua orang punya masa lalu yang buruk ya, pastilah. Mungkin walaupun orang kaya sekalipun ya, orang yang kelihatan bahagia, pasti ada sesuatu yang buruk, yang pahit gitu ya, tentang menikmati luka ini. Cuma kadang kita nggak menyadari gitu bahwa kita sedang menikmati luka yang luka-luka lama gitu ya, luka-luka yang karena luka itu memang Tuhan pakai untuk membuat kita kuat. Walaupun saya sudah dilayani, tapi luka itu potensi terluka itu tetap ada seumur hidup. Potensi luka itu tetap ada seumur hidup saya, seumur hidup kita akan terus ada dan ada. Tapi bagaimana nanti respon kita ya? Jadi menikmati luka itu seharusnya ya, kalau jasmani, luka secara jasmani itu kan kita mesti obatin, kita mesti hindari biasanya ya. Kita nggak mau terluka lagi, kita nggak mau, aduh ntar kalau misalnya kita kecil main pisau, wah pisau itu bikin bahaya, kita luka, ya kita nggak akan main pisau lagi gitu ya. Pasti kita ada sesuatu yang buat kita menghindari dari situ, maksudnya nggak mau mengulangi lagi. Tapi ada luka yang sangat kita nikmati gitu, yang ayo udah ini aja, aku aja nggak apa-apa begini, nggak perlu orang lain tahu, mungkin banyak begitu ya, cuma aku sama Tuhan, bla 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 gitu, banyak lah. Tanpa kita sadari, sebenarnya itulah salah satu beban yang sulit untuk dilepaskan. Oke, dan ada saya ambil satu aja ya, satu tokoh Alkitab yang sangat menikmati lukanya ini. Nah, ini saya sedang baca di Absalom, tapi memang udah berapa kali saya menikmati Absalom ini, baca Absalom ya. Dia itu kelihatan sempurna ya. Firman Tuhan bilang tuh sempurna secara jasmani. Dikatakan di situ malah cantik gitu ya. Rambutnya dengan rambut yang bagus. Saya bilang sampai dipotong aja berapa sikal beratnya gitu. Lalu Tuhan, saya minta dong gitu, dikit aja buat rambutin ini. Kasih ke saya gitu ya rambutnya Absalom. Kalau dikatakan dia itu paling bagus, bayangkan se-Israel dulu dia paling bagus. Tapi ternyata dia sangat menikmati luka yang dia alami. Luka yang pertama yang waktu dia menjadi triggernya dia adalah waktu Tamar. Saya nggak bukakan firman Tuhannya ya. Nah kalau mau baca sendiri di 2 Samuel 13 dan 14. Itu panjang. Jadi diawali dari adiknya Tamar yang diperkosa sama Amnon. Jadi Amnon ini
satu bapak beda ibu ya, karena Daud ada punya berapa istri. Nah, Absalom dengan Tamar kakak adik, dan Tamar itu diperkosa sama Amnon gitu. Nah, dia waktu tahu adiknya diperkosa, memang Daud marah, tapi dia tidak mengambil satu keputusan gitu ya untuk menghukum Amnon kah apa gimana, tidak mengambil mungkin dirapatin sama seperti keluarga yang lain gitu, tapi udah dibiarkan. Dan ini membuat Absalom menjadi sakit hati, dan itu tersimpan selama 2 tahun tanpa ada pemberesan ya. Jadi bayangkan, yang sakit hati ya mungkin menurut saya yang lebih sakit hati mestinya Tamar ya, karena yang sebagai korban kan. Tapi ini kakak yang baik ya, kakak yang sangat baik, super amat sangat baik gitu ya. Saya ingat waktu Veta Masema masih kecil gitu ya, waktu masih ada Eyang, Veta Masema, waktu itu belum ada Eyang udah nggak ada ya. Si Pet itu cerita ke rumah waktu dititipin ke rumah. Dia cerita, iya belum bisa ngomong. Iya, pupu, emang nangis gitu. Nggak jelas. Tapi memang Tuhan berikan saya karunia untuk bisa mendengar, bisa mengerti walaupun dia belum jelas untuk bicara gitu ya. Karena yang dulu kan juga gitu. Nggak jelas tapi saya bisa ngerti. Nah, oh ya kenapa? Oh saya baru bisa. Oh menurut dia pupu dipukul Sema pakai sapu sampai nangis. Padahal maksudnya nggak begitu. Sema mau jatuh tapi ditadangin pakai sapu pas pupu lagi nyapu. Maksudnya karena kejauhan. Tapi dia melihat, wah cerita dia gini-gini. Anak kecil gitu ya. Dia tuh bisa perhatian, bisa sayang gitu ya sama dia. Jadi ngomongnya tuh, Pu, emah apu gitu. Apa ini gitu kan. Oh, pupu pukul Sema pakai sapu sampai nangis. Iya udah, cerita gitu. Inilah. Jadi waktu saya baca, wah, ini kakak yang luar biasa gitu ya. Sama seperti Fit yang belum bisa ngerti apa-apa, tapi dia udah begitu sayang ya. Sampai terus kamu pukul pupu, aku pukul pupu begitu. Dia pukul pupu karena pupu udah pukul Sema pakai sapu gitu. Nah, seharusnya sih si Tamar ini yang sakit hati, tapi ini kakak yang baik hati, jadi sakit hatinya itu dia. Nah efeknya adalah selama 2 tahun itu dia memendam kebencian kepada Amnon yang luar biasa, yaitu disimpan amat sangat rapih disimpan. Dan pada suatu hari ada acara jadi penguntingan bulu domba di Israel itu. Kalau begitu ada penguntingan ya. Jadi masa-masa mereka merayakan satu hari raya gitu ya, makan-makan, minum, pesta begitulah. Ya sama ya seperti yang dilakukan Abigail, suaminya istrinya Nabal itu, mereka juga melakukan itu. Nah, dia sudah punya rencana jahat si Absalom ini dengan sakit hatinya dia, dengan merawat lukanya itu, pada akhirnya dia membunuh Amnon dan dia melarikan diri ke Gesur kalau nggak salah itu selama 3 tahun. Dia 3 tahun. Kenapa saya mesti sebutkan ini? Ada tahunnya, ada berapa tahun. Jadi betapa kita menyimpan luka itu, kita menikmati luka biar kita tahu luka itu tersimpan berapa tahun sih dalam hidup kita. Amnon ini berapa lama dia menyimpan lukanya itu, berapa lama dia menikmati. Secara jasmani dia juga menikah, dia punya anak dan diberi nama anaknya itu Tamar juga. Saking sayangnya ya, Tamar sama adiknya dia kasih nama anak. Dia juga Tamar gitu. Entah ini jadi pelampiasan, karena adiknya dulu disakiti dia punya anak supaya menjaga mungkinnya. Tapi dia tidak menjaga dirinya, tidak menjaga hatinya. Dan dia menjadi pembunuh dan melarikan diri selama 3 tahun. Kemudian dia kembali ke Israel karena dibantu Yoab untuk kembali, tapi tidak melakukan rekonsiliasi dengan Daud, ayahnya. Karena Daud bilang, kamu pergi ke rumah kamu sendiri. Dan selama 2 tahun itu Daud tidak menemui dia. Saya berpikir, iya, kalau saya jadi Absalom, saya ini bersalah, udah dipanggil, ayolah, gimana rekonsiliasi, ngomong begini gimana gitu, sebagai seorang ayah dengan anak.
Mungkin posisi kita bisa jadi kita seperti Absalom, yang sebagai seorang anak yang mengharapkan ayahnya untuk yang mulai bicara, atau kita di posisi Daud yang nggak tahu harus bicara apa gitu. Kita bisa jadi kita yang menyakiti teman kita, anak kita, atau siapapun. Kita nggak bisa ngomong untuk yuk kita mulai bicara ini, dan itu selama 2 tahun. Jadi biasanya kalau anak-anak raja mereka tinggal di istana, dan pada saat makan pasti kan gabung mereka. Tapi ini enggak, mereka si Absalom ini harus tinggal di rumahnya sendiri. Nah, karena 2 tahun itu tidak ada pemberesan, akhirnya dia merencanakan sebuah kudeta ya. Yang direncanakan itu selama 4 tahun. Jadi dia mulai memanggil orang-orang Israel, rakyat. Jadi orang-orang yang punya masalah dia temuin, dia sampai ya istilahnya cari muka lah ya, untuk mengalahkan bapaknya sendiri. Seharusnya ini dia sakit hati dengan Amnon, dan dia sudah membunuh Amnon. Mungkin udah selesai ya, seharusnya udah selesai kan orang yang dia benci itu udah mati, udah dia berhasil dia bunuh. Tapi nggak beres ternyata. Sakit hati itu, luka itu dia nikmati, menambah lagi dengan dia sakit hati kepada Daud ayahnya. Jadi penambah lah, dan pada akhirnya memang dia mentahbiskan dirinya gitu untuk menjadi raja. Ya akhirnya Daud melarikan diri. Bayangkan dia mengejar ayahnya sendiri, dan saya pikir ternyata anak mau membunuh orang tua itu bukan terjadi di zaman sekarang gitu. Dendam itu udah terjadi memang dari dulu. Dan rencana akhirnya ya perang ya melawan Absalom, dan akhirnya meninggal. Bukan karena meninggalnya, tapi semua orang pasti meninggal. Tapi meninggal dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi yang sedang menikmati luka, yang sedang ada lukanya. Next saya akan menjabarkan apa yang dialami Amnon di next slide ini, bahwa saya mengambil dari Amnonnya aja ya. Ada beberapa sebenarnya, ada banyak gitu. Orang-orang yang ciri-ciri orang menikmati luka, dan belajar dari Absalom dan teman saya ini yang saya layani karena dia menikmati luka. Sama seperti Absalom, pada saat dia terluka, dia akan menutup diri, membangun tembok yang sangat tinggi, supaya orang-orang ini nggak datang lagi gitu ya. Dia akan membuat dirinya kelihatan sempurna, nggak apa-apa, baik-baik aja. Jadi saya memang tanya teman saya ini, memang orangnya pas pendiam banget ya, tapi kalau ngobrol gitu kita ngobrol mah udah asik banget gitu. Kalau tanya gimana kabar lu gini, baik Kak Wisni, baik gitu. Baik Kak gitu. Tiba-tiba ada luka begitu ya, dan dia berusaha untuk itu. Jadi setiap orang yang yang menikmati luka, dia akan berusaha untuk menutup dirinya, menyatakan bahwa dirinya baik-baik. Sama seperti Absalom tadi, waktu dia sakit, dia sakit hati, dia kecewa, benci, dia akan menutup dirinya gitu. Dia akan membangun tembok. Dengan dia lari ya, dia pergi ke Geshur, itu adalah dia sedang membangun temboknya. Dia akan lari, rohnya yang lari. Kalau itu secara jasmani Absalom. Jiwa kita juga bisa begitu. Kita akan membangun tembok setinggi-tingginya, dan berusaha bilang, aku nggak apa-apa loh, aku nggak ini loh, aku nggak itu. Nah, berusaha supaya kalau bisa jangan orang lain yang tahu lah. Cukup saya dengan Tuhan. Dan saya beberapa melayani orang begitu. Ada yang saya layani, ada yang bukan keceplosan ya, teman yang saya layani. Ada sih Kak, sebenarnya gue punya ada sesuatu lah, tapi cukup gue dengan Tuhan. Tapi berapa kali ngomong gitu, cukup gue lah dengan Tuhan, lo nggak perlu tahu. Oh iya, saya juga nggak maksa. Itu tanda membangun sekali. Tapi kuasa Tuhan itu kan melampaui segala hal. Dia lupa kali ya.
Dia lupa kali kalau dia lagi berbicara, maksudnya yang dia omongin itu adalah sebenarnya sebuah kunci gitu. Sebenarnya mungkin ya, dia pikir dia sedang membangun tembok, tapi Tuhan itu pakai tembok itu, pakai kata-kata cuma gua aja, nama Tuhan yang tahu. Iblis pikir itu oke. Maksudnya ya tetap aja nggak apa-apa. Tapi saya berdoa justru buat orang ini. Apa sih yang cuma dia sama Tuhan yang tahu? Tuhan bukannya saya kepo nih ya. Apa sih Tuhan? Buat Tuhan apa sih yang nggak terbuka di hadapan Tuhan? Nah justru itu jadi bumerang, bukannya sepertinya ya. Nah itulah akhirnya terbuka lah. Tuhan bukain waktu saya melayani dia. Kaget dia juga. Kok bisa tahu Mbak? Bisa ini. Aduh, maksudnya kalau dengan Tuhan mah udah jangan bilang kok bisa tahu ya, memang Tuhan yang kasih tahu gitu. Nah, jadi orang yang yang sangat menikmati luka ya akan begitu, menutup, akan tinggi gitu temboknya. Dan yang kedua sama seperti Absalom, akan menghindar dari hal-hal yang mirip dengan lukanya. Absalom kan sebagai anak dan dia juga sebagai orang tua ya, sudah punya anak. Dia akan buat, waktu saya baca tentang dia punya anak Tamar, dia akan membuat anaknya ini jangan sampai seperti Tamar adiknya. Tamar anakku jangan sampai mengalami seperti Tamar adiknya. Dia akan dia akan jaga, dia akan protek, dia akan menghindar dari hal-hal yang mirip dengan luka. Jangan sampai dia terluka, jangan bahas. Dia juga membuat hatinya supaya nggak terluka lagi gitu. Jadi menghindar hal-hal yang kalau bicara dengan orang-orang enggak deh, kayaknya ini enggak, jangan dibahas soal ini. Kalau udah menyerempet dengan lukanya, misalnya dia ada luka di jempol, ini jempolnya mesti ditutup atau jempolnya kemarin supaya ini nggak terkena lagi. Dia akan berusaha, jadi menghindari. Nah ini orang-orang yang sangat menikmati luka gitu. Pada akhirnya karena dia tidak bisa mengeluarkan semua luka-luka itu, pada akhirnya apa yang dia lakukan, dia akan menyakiti dirinya sendiri. Jadi ada beberapa yang saya layani juga, dia menyakiti dirinya dengan dan ini yang lebih parah ya, buat perempuan-perempuan mungkin yang mengalami pelecehan seksual ini, yang menurut saya melayani dan saya baca juga gitu ya, kesaksian. Ada yang kehidupannya sebelum dipulihkan, cara dia menikmati luka, dia menyakiti diri sendiri dengan justru dia merasa dirinya tidak berharga, udah pasti ya. Terus tidak mau menikah gitu. Termasuk saya juga mikir gitu, saya ini nggak nikah apa karena ada luka itu ya, jujur loh. Tapi saya saya pernah mengalami, tapi yang nggak gimana dan udah dilayani juga gitu, pelecehan gitu, 1 kali sama orang lain gitu. Nah terus itu, jadi menikmati luka itu, jadi daripada menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri. Tidak mau menikah, terus merendahkan dirinya, sampai ada orang-orang yang mengalami pelecehan seksual ini akhirnya ya dia jadi mengumbar dirinya gitu lah. Jadi bermain gitu ya, seks bebas dengan beberapa laki-laki gitu. Itu karena, dan itu menurut dia puas ya, tapi ternyata enggak. Itu iblis yang membuat dia seperti itu tanpa dia sadari. Saya waktu saya baca gitu, ada seorang yang dilecehkan gitu ya sama omnya kalau nggak salah ya. Terus pada akhirnya justru dia merasa ini, justru dia main sama omnya. Dia waktu itu dia masih sekolah, terus main lagi sama teman-temannya laki-laki. Jadi hampir satu sekolah itu udah tahu dia perempuan yang bisa digituin gitu. Dan itu sampai dia mengalami luka jiwa yang luar biasa dan bisa dilayani, dipulihkan. Nah, sama seperti Absalom yang menyakiti dirinya, dia butuh pengakuan, yaitu dia merencanakan kudeta itu. Dia harus berhasil nih mengalahkan bapak gua nih. Gue bisa kok, bukan Daud aja kok, bukan bapak gua aja kok yang bisa jadi raja, gue juga gitu. Ini yang lebih berbahaya, menyakiti diri sendiri, yang tidak bisa dilihat orang lain gitu ya. Tapi menurut dia itulah
menyakiti diri sendiri, ada buat dirinya puas gitu. Dengan begitu dia puas. Tapi nanti ada lagi sampai menggores-goreskan di tangan gitu. Saya pernah lihat gitu. Melayani orang-orang begitu. Aduh, saya bilang sampai dikasih tahu di foto. Ini kayak aku ini, ya Tuhan Yesus. Kalau kita jauh begini ya, melayani orang yang dianya ada di mana itu nih Kak. Aku semalam itu udah rasanya ya. Jujur hati saya tuh nggak karu-karuan. Tuhan tuh pengen saya peluk, pengen saya bahasa roh gitu tuh. Tapi udah ini Kak, Tuhan, saya rasanya gimana gitu. Karena beberapa saya melayani orang-orang yang begitu. Nah, ini sangat menikmati. Menurut dia puas, padahal dia sedang ditunggangi iblis, diperbudak iblis gitu. Dia sedang bukan puas. Puas yang yang bukan puas yang sesungguhnya, bukan puas yang dari Tuhan, tapi puas yang dimanipulasi iblis gitu. Jadi itulah dia akan menyakiti dirinya, dan pada akhirnya walaupun seperti Absalom punya keluarga, punya anak, rohnya akan mati, meninggal di sini yaitu mati gitu. Rohnya akan mati. Dia bisa melakukan apapun, dia bisa bekerja, dia bisa melakukan semua hal secara jasmani. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, saya kemarin next slide Kak, saya mengambil satu ayat ini yang dari Mumu ya. Ini benar-benar ayat yang luar biasa. Waktu saya youth, saya dapat ayat, saya nggak tahu ya, itu dia ya. Firman Tuhan itu memang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya waktu dijelaskan ayat ini itu udah berapa puluh tahun yang lalu tentang ayat ini. Yesaya 43 ayat 18. Kita baca bersama-sama ya. Kita unmute. Tinggal baca aja di situ. 1, 2, 3. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah bukan hal-hal yang dari zaman terbakar. Nah, firman Tuhan bilang, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Waktu kita sakit hati, waktu Absalom sakit hati, selama 2 tahun itu, dia ingat nggak? Dia pasti ingat. Dia tahu nggak bagaimana adiknya Tamar itu nangis? Pasti dia ingat. Pasti Tamar itu cerita semua hal-hal yang sekecil-kecilnya. Pasti dia ingat. Tapi firman Tuhan bilang janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Hal-hal yang menyakiti, hal yang membuat kita terluka. Kalau ingat itu wajar sebenarnya, tapi ingat-ingat artinya kita akan mengorek. Dulu ya, saya disakitin begini ya, ini ya. Wah, apalagi dikatakan janganlah perhatikan. Ingat, masih ingat. Dalam Mukti layer pertama, perhatikan hal-hal. Waduh, udah diingat, diperhatikan, udah masuk layer kedua. Aduh, semakin dalam. Firman Tuhan bilang jangan ingat-ingat, jangan perhatikan hal-hal yang menyakiti, hal-hal yang membuat kita menikmati luka itu. Selama kita menikmati luka itu, kita tidak akan bisa melepaskan. Karena paralel ya, jasmani rohani. Semakin diingat, semakin diperhatikan, semakin kita akan terluka. Semakin kita akan menikmati. Memang banyak tidak bisa dipungkiri hal-hal yang terjadi itu pasti kita masih ingat. Tapi selama kita belum ada pemberasan, selama kita menikmati luka itu, ingatan itu akan tajam terus ke kita. Jadi jangan ingat-ingat, jangan perhatikan yang lalu. Ini untuk hal yang negatif ya. Waktu saya dapat di ayat ini, saya berusaha untuk membuang luka-luka itu. Setelah saya dilayani gitu ya, saya tidak akan mengingat-ingat lagi. Dan saya berusaha untuk membuat ayat ini ya seperti kesaksian saya minggu lalu ya. Udah beda lagi. Yang saya ingat adalah kejayaan waktu di Al Shaddai. Wah, jangan ingat-ingat dulu kejayaan. Yang lalu soba abu ya, kata kakak gitu, kata di lagu. Memang benar, udah berlalu, udah berabu gitu, udah jadi abu. Nah, saya udah nggak perhatikan. Jadi beda ya. Saya dulu dengan yang saya belum dilayani, saya ingat nih,
luka saya. Tapi setelah saya yang sudah layani, beda persepsinya. Firman Tuhannya sama, tapi persepsinya udah beda, respon saya. Kenapa Tuhan tidak mau kita ingat-ingat? Kenapa Tuhan gak mau kita memperhatikan? Karena ada di slide yang selanjutnya. Karena Tuhan mau membuat sesuatu yang baru. Kita baca di ayat 19a. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Nah, kenapa kita nggak boleh ingat, nggak boleh perhatikan lagi hal-hal yang negatif, yang membuat kita terluka, yang menikmati luka itu? Karena Tuhan mau membuat sesuatu yang baru. Sesuatu itu apa sih? Nggak tahu. Namanya juga sesuatu banyak. Yang sekarang sudah tumbuh, kita nggak menyadari. Belumkah kamu mengetahuinya? Belum Tuhan. Karena kita masih ingat, kita masih perhatikan. Padahal Tuhan sedang melakukan. Kita masih di tangga pertama. Ya, kalau bulan lalu tentang trust processing itu kita masih di tangga pertama. Tuhan udah di tangga kedua. Untuk membuat sesuatu yang baru, yang sekarang nih sesuatu sedang tumbuh nih, sekarang sedang tumbuh tapi kita belum mengetahui. Tuhan membuat sesuatu yang baru di dalam hidup kita, sama seperti yang kemarin saya kesaksian gitu. Kalau saya masih ingat-ingat yang di El Shaddai, saya masih ini, wah, saya nggak akan bisa move on di gereja yang baru ini. Saya nggak akan bisa gitu ya. Saya nggak akan mengalami gitu. Nah, semalam saya itu pergi ke rumah duka. Yang meninggal ini jemaat paling tua, umurnya 88 tahun. Ya udah berapa tahun juga nggak gereja gitu ya, karena kondisi gitu ya. Jadi kami ya biasa berarti kan reuni gitu. Wah, saya udah mikir ada ini. Dan itu membuat saya udah nggak itu lagi secara roh, maksudnya udah ini secara roh udah nggak, roh saya udah nggak ada di saya ada, udah nggak mau menikmati lagi kejayaan itu. Jadi kan siapa yang ini. Saya jujur ya, pada Tuhan, waktu saya yang mengurus juga yang ada meninggal inilah, ngurusin ininya lah, itulah gitu ya. Tapi sepertinya Tuhan, ini bukan bagian kamu lagi, udah gitu. Karena banyak teman-teman saya, aduh, Kak Wisni ini gimana, siapa yang WL, siapa yang ini? Karena jemaat udah semakin berkurang. Jujur kalau saya di situ udah pasti saya mengajukan diri. Atau enggak saya tinggal tunjuk ini gitu. Udah Kak, nanti saya nginiin. Ayo Kak, ayo Tante, ini nanti saya jemput, saya begini gitu. Ntar naik Grab begini. Nah, tapi karena Tuhan sudah membuat sesuatu yang baru, jadi saya nggak perlu lagi ngurusin itu yang udah meninggal di jemaat El Shaddai. Karena kamu sudah di tempat yang baru, Wisni. Ya, jadi sesuatu yang baru itu sedang tumbuh dan ada sesuatu yang tumbuh yang tidak kita ketahui. Nah, itu luar biasa. Sesuatu yang tumbuh itu ada di ayat 19b. Kita baca kembali. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, waktu gembala saya menjelaskan ini ya, puluhan tahun yang lalu, masuk akal nggak sih Tuhan membuat jalan di padang gurun? Padang gurun sinonim dengan padang belantara ya menurut LBI. Masuk akal nggak? Saya pikir iya ya. Masuk akal nggak bikin sungai di padang belantara, di padang gurun? Masuk akal nggak? Saya pikir-pikir waktu itu iya ya. Ini gembala saya itu luar biasa sampai dia kupas banget loh. Sesuatu yang nggak mungkin loh akan Tuhan lakukan buat kita. Tapi intinya yang pertama tadi, jangan ingat hal-hal yang dulu, jangan perhatikan. Karena Tuhan membuat sesuatu mujizat yang besar yang gak mungkin terpikirkan. Gitu, jadi jalan di padang gurun, gimana jalannya ya? Maka saya suka mikir, hebat juga orang-orang yang padang gurun ya. Kan gak ada kiri kanannya apa, ujung-ujung ini itu. Kok bisa mereka bisa tahu kota ini, kota itu. Wah, luar biasa mereka. Mappingnya itu luar biasa gitu. Bikin sungai di padang belantara. Awalnya dari mana? Tapi buktinya Tuhan melalui
orang-orang Mesir, orang-orang Israel yang keluar dari Mesir kan dibikin terbelah, ya. Nggak sengaja kemarin tuh saya lihat di TikTok ada yang share waktu Musa membelah batu sampai airnya keluar. Jujur ya, saya sih mikirnya gini, ya bisa aja itu kan batu-batu yang lain gitu lah. Ini orang mah cuma bikin mau bikin biar viral aja gitu kan. Ya batu terbelah banyak kali di sana, walaupun aku belum pernah ke sana ya, sampai airnya itu mengalir gitu. Itu kan terjadi. Tapi saya mikir lagi, iya, itu otak yang negatifnya. Otak yang positifnya, mau batu yang mana aja. Apapun maksud dia mau viral atau enggak. Tapi waktu firman Tuhan disampaikan, kan Paulus bilang dengan maksud yang tidak baik sekalipun firman Tuhan tetap disiarkan gitu. Jadi iya ya, terserah dia mau gimana. Iya. Padahal saya mikir, waduh Tuhan, dan itu terjadi gitu kan. Bikin sungai di padang belantara, sesuatu yang nggak mungkin. Waktu saya kemarin minggu lalu akhirnya kan saya berdoa ya. Jadi saya datang pagi tuh. Jadi udah ketemu lah dengan tim dengan kabit doanya. Saya tanya nih, saya kan penasaran, Ci kenapa sih kok bisa pilih saya gitu? Karena tiba-tiba nama saya ditaruh, dia nggak ada satupun yang kasih tahu. Karena saya merasa gini, saya masih baru gitu kan, baru 5 bulan. Kok tiba-tiba udah ditulis namanya, udah dimasukin grup gitu. Nah, iya, saya waktu itu kepikiran aja sama Kak Wisni. Terus saya tanya sama Ci Alien, Kak Wisni mau nggak ya kalau disuruh doa? Oh iya dia mau, dia mah disuruh apa aja mau gitu. Terus ya udah Kak, saya tulis aja nama Kak Wisni gitu. Oh enggak, saya bukan yang nggak mau sih, saya cuma pengen tahu aja, cuma begitu ya. Tapi buat saya, karena saya pernah bikin menjadwalkan bikin jadwal. Jadi buat saya sih oke aja, itu dari Tuhan lah. Karena saya selalu tanya Tuhan, saya bilang begitu. Saya selalu tanya Tuhan siapa yang bertugas nih di minggu ini. Nah, jadi waktu saya berdoa itu jujur ya, saya merasakan kayak ada sesuatu yang lepas gitu dari hidup saya. Sesuatu yang itu jangan perhatikan hal-hal yang dahulu kala. Dari zaman purbakala jangan perhatikan, jangan ingat. Saya merasakan ada sesuatu yang lepas. Jadi kan kita pujian penyembahan terus baru doa kan. Itu saya merasakan gitu, Tuhan ini, Tuhan itu. Wah, saya berdoa itu kayak waktu ngomong begitu, teng pas gitu, push gitu, ada sesuatu. Padahal saya juga nggak tahu itu apa ya, tapi saya merasakan bahwa ada sesuatu yang lepas aja gitu dari diri saya, yang membuat saya masih terikat di Elsadai gitu ya, kejayaan masa lalu gitu. Ingat-ingat di zaman dulu, di zaman ini, akhirnya kayak ada sesuatu yang lepas gitu. Di alam roh ya, alam roh itu alam bawah sadar saya ada sesuatu yang lepas, saya merasakan aja begitu. Jadi saya tambah bebas lagi gitu. Oh puji Tuhan banget gitu, puji Tuhan banget Tuhan. Dan Tuhan membuat itu sungai-sungai di padang belantara. Jadi seperti itu aliran-aliran di padang belantara yang mungkin hati saya seperti padang gurun yang di masa lalu, kejayaan masa lalu. Akhirnya Tuhan buat itu aliran-aliran di hati saya. Itu yang saya alami. Kalau saya masih mengingat, masih ada di zaman dulu, di zaman bahela itu, saya masih ingat-ingat zaman purbakala, saya nggak akan mengalami ini. Hati saya bisa bebas, sungai-sungai itu ada di hati saya. Wah, saya nggak bisa mengalami yang ayat ini 19b ini. Aku hendak membuat, Tuhan mau membuat sesuatu dalam hidup kita. Kalau kita nggak mengingat lagi, kalau kita melepaskan satu beban aja. Banyak beban ya yang harus dilepaskan ya. Satu aja dulu. Satu itu akan lama-lama lepas. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Saya berapa bulan yang lalu, saya lupa, Mei. Oh ya Mei. Di awal Mei itu kan saya lagi kesal-kesalnya gitu ya. Sama teman kantor saya. Selalu netting sama saya, negative thinking. Gitu. Aduh nih orang netting aja gitu. Saya berbuat yang baik pun tetap aja ini. Jadi
Saya disupport dia tetap aja begini ini. Tuhan, lama-lama saya kesel gitu, saya sakit gini nih, dan ini kan menumpuk-numpuk berapa hari ya. Akhirnya saya cerita sama Anti gitu pas pulang itu di hari Jumat tuh. Saya begini ini gini sama teman saya juga yang lain ini. Terus udah habis cerita, udahlah cerita itu enggak apa, bukannya ya tidak terselesaikan lah ya, cuma cerita aja. Udah, saya bilang saya mau mandi, habis mandi saya mau nyembah Tuhan, ambil gitar. Ini yang saya lakukan, saya mau ambil gitar, tapi baru jreng, itu berat banget di sini rasanya, berat banget, nggak bisa. Akhirnya udah, saya nggak jadi tuh, ya udahlah. Akhirnya saya jadi nonton, maksudnya nonton TV gitu ya sama Anti, udah ngobrol, udah besok pagi tuh. Jadi puji Tuhan, memang Sabtunya itu di gereja tuh ada pelajaran, jadi di kami per 4 bulan itu ada pelajaran secara berturut-turut gitu ya. Ini tentang tentang healing gitu, pas banget. Jadi waktu di situ sebenarnya healing ini saya udah kan dapat ya, udah dari waktu saya youth di gereja ya, saya dengar dimanapun. Tapi percayalah, jangan merasa kita udah oke gitu, dan udah nggak butuh healing, kan dulu dapat ini. Buka hati aja gitu, maksudnya buka hati Tuhan, apa yang nggak beres Tuhan dari hidup saya. Waktu Gembala bilang ya yang nggak bisa, setelah pelajaran kan ada sesi yang mau didoain gitu ya, angkat tanganmu gini. Wah udah, terus saya angkat tangan, terus gembalanya bilang dengan segala kerendahan hati, untuk yang angkat tangan silakan maju. Saya bilang ya Tuhan, nggak perlu gembala itu bilang dengan kerendahan hati. Saya dari tadi udah mau maju, pengen didoain gitu loh, pengen begitu ya. Udah gitu, saya bilang Tuhan, saya udah maju, udah bodo amat, saya nggak peduli dengan yang lain. Oh, dia kenapa dia ini? Aduh, saya nggak peduli, saya peduli dengan Tuhan aja, roh saya nih. Dan itu yang saya nggak bisa lepas, akhirnya bisa bebas gitu, bisa lepas aja. Ya puji Tuhan ya, puji Tuhan, berarti saya mengerti maksud Tuhan. Setelah saya dilepaskan itulah saya bisa mengampuni. Akhirnya saya dijadwalkan untuk melayani sekolah minggu, terus saya melayani di doa, barulah muncul di jadwal. Jadi tanpa ngomong sama saya, tiba-tiba muncul, oke Kak, gitu. Baru saya mengerti gitu. Jadi sebenarnya bukannya terbalik, kita melayani dulu ya. Memang kita bisa, apa sih kalau apalagi kita sudah di dalam udah di gereja, udah memang ada terjadwal nama kita. Ya udah pasti bisa nggak berjalan bersamaan, bisa. Dengan kita menikmati luka dan kita menikmati pelayanan bisa berjalan, bisa, tapi tidak maksimal ya. Tidak maksimal. Bisa semua segala sesuatu, sama seperti Absalom. Bisa nggak dia menikmati lukanya? Bisa, sangat bisa. Dan dengan keluarga dia bisa lakukan, tapi itu tidak akan maksimal gitu. Apa yang mesti kita lakukan? Dan Tuhan, saya percaya mungkin ini nggak kebetulan ya. Seharusnya kan saya di jadwal saya di akhir minggu, di akhir bulan. Tapi Tuhan kasih menurut saya Tuhanlah yang suruh di minggu ini, karena memang Tuhan sedang melakukan. Buktinya Tuhan, saya tanya Tuhan ya, temanya ini menikmati luka. Saya percaya Tuhan mengasihi kita, sangat amat mengasihi kita. Kalau Tuhan melakukan sesuatu buat saya, Tuhan juga pasti melakukan buat kita semua. Karena apa? Karena hidup kita terlalu berharga. Kita buka firman Tuhan sama di Yesaya 43, tapi kita baca di ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. Yesaya 43 ayat 4. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jangan di mute dulu, kita baca ulang. Tapi ada yang diganti. Oleh karena engkau diganti dengan nama kita masing-masing. Oleh karena Wisni berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Wisni, maka aku memberikan manusia sebagai ganti Wisni,
dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa Wisni. Ya, kita ganti pakai nama kita masing-masing. Oke? 2, 3. Oleh karena Wisni berharga dan mulia, dan aku ini mengasihi Wisni, maka aku memberikan manusia sebagai ganti Wisni dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa Wisni. Kita baca lagi ya, kita baca dengan penuh keyakinan, kita baca dengan kesungguhan hati, beriman, baca dengan hati yang paling dalam. Yuk, 2, 3. Oleh karena Siska berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi aku menjadi manusia sebagai ganti dan bangsa sebagai ganti nyawa Siska. Amin. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia membuat kita berharga. Mungkin orang lain nggak membuat kita berharga. Kita nggak ada harganya ya di mata orang lain. Tapi Tuhan sangat menghargai kita. Oleh karena engkau, oleh karena Siska, Melani, Sabto, Daniel, Lydia, Stefa, Mimi berharga di mataku, firman Tuhan. Kita berharga di mataku dan mulia. Hal yang paling dominan gitu ya, maksudnya mungkin orang-orang yang bisa menentukan, bukan menentukan ya, yang dominan lah di dalam tubuh jasmani kita ya. Mungkin ada orang ini, gua nggak apa-apa sih tangan, ada pernah baca juga, nggak apa-apa sih kalau tangan saya tuh, saya nggak punya tangan daripada saya nggak bisa melihat gitu. Saya nggak apa-apa sih kalau badan saya begini daripada saya nggak bisa melihat. Artinya mata itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya, yang dominan. Kalau saya nggak bisa jalan, saya bisa pakai tongkat. Tapi kalau saya bisa melihat, itu sesuatu yang amat berharga banget gitu kan. Nah, jadi Tuhan menaruh kita tuh di matanya loh, jadi biji matanya. Makanya kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita sangat dikasihi Tuhan. Maka Tuhan nggak mau kita menikmati luka. Bukan Tuhan yang memberikan luka itu, tapi Dia mengizinkan setiap luka itu ada supaya kita kuat, supaya kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan, supaya kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi saya dengan banyak, mungkin struggle-nya yang enggak, kalau saya pikir ya aduh cuman begitu doang, masalah gereja, masalah ini ya mungkin kecil, tapi justru ini adalah titik balik saya untuk saya bisa bertumbuh, untuk saya bisa mengalami Tuhan, untuk saya bisa pelayanan. Kalau saya aja masih terstruggle dengan masalah gereja, masalah rohani, masalah perintilan-perintilan yang menurut orang nggak berharga, bagaimana saya bisa jalan terus gitu? Tuhan udah memberikan nyawanya buat kita gitu. Apalagi cuman luka-luka ini. Jangan sampai kita seperti Absalomnya, pada akhirnya kematian rohani yang kita alami. Secara jasmani tetap jalan, tapi pada akhirnya ya rohani kita mati. Mungkin kita nggak menyadari ya, api kita tuh masih nyala. Kita nggak menyadari, padahal sebenarnya udah redup. Kita bisa melakukan semuanya tanpa api. Kita bisa semuanya melakukan sampai gimana. Kemarin itu waktu saya berdoa ya, saya nggak tahu kenapa saya minta Tuhan. Jadi yang minggu-minggu kemarin yang saya belum bertugas, ntar kalau saya doa saya mau doain. Kalau saya tugas doa saya mau doa ini, saya mau. Padahal ya saya juga nggak tahu kan, saya ditugasin apa enggak gitu. Tapi saya beriman aja, udah ini saya karena doa, ntar saya doa ini. Dan itulah sejujur ya, pada waktu di hari hanya saya lupa saya minta doanya apa aja gitu yang mau saya doain. Tapi Tuhan kasih, Tuhan minta Tuhan api Roh Kudus membakar. Ini Tuhan, ini Tuhan, ini. Jujur saya tuh terbakar banget gitu. Saya yang berdoa saya terbakar. Ini Tuhan, ini gitu. Waduh, saya merasakan roh saya tuh nyala-nyala banget. Habis itu saya merasa ya jadi Tuhan ini sebenarnya kurang loh. Saya berdoa cuma 7 menit, buat saya ini kurang gitu. Karena saya tanya, ini saya dikasih waktu sampai berapa lama? Terserah katanya, terserah bebas. Nah, karena saya percaya gitu, karena Tuhan mengasihi saya berharga di mata Tuhan.
Maka Tuhan nggak mau membuat luka ini terlalu lama. Tuhan nggak mau saya menikmati luka. Tuhan beresin saya dengan teman-teman saya. Tuhan beresin ini. Yang saya di awal saya bilang, saya punya potensi nggak terluka? Punya. Walaupun saya sudah beresin nih hari ini ya, saya bilang saya tidak ada terluka dengan siapapun. Saya sudah diberesin. Tapi untuk kedepannya bisa jadi saya akan kesaksian lagi. Saya terluka. Saya terluka dengan si A, saya terluka dengan si B, saya terluka dengan keadaan, saya terluka dengan Tuhan sekalipun. Saya kecewa dengan Tuhan. Saya bisa, mungkin saya akan itu. Tapi bagaimana waktu saya kesaksian nanti ya, luka-luka itu bukan menjadi saya mundur, tapi Tuhan pakai luka-luka itu untuk membuat saya menjadi kuat. Tapi yang penting itu kita bereskan. Di Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kita butuh teman-teman seiman untuk kita saling sharing tentang luka kita. Sama seperti teman saya itu, siapa sih yang tahu gitu ya, kalau dia sedang menikmati luka? Saya aja nggak tahu, dia aja sendiri nggak tahu. Tapi Tuhan membuka itu, dia sedang menikmati luka yang akhirnya terbongkar. Dan akhirnya menjadi tema hari ini, menikmati luka. Siapa yang tahu teman-teman, bahwa ini menjadi satu tema gitu ya di hari ini gitu, subtema lah ya, tentang salah satu yang harus dilepaskan, saling mengaku. Saya juga banyak terbuka gitu, mengaku, saling mendoakan supaya jiwa kita sembuh, supaya roh kita sembuh ya. Kemudian waktu saya berdoa ya, saya minta apa Tuhan itu, dan minta lagunya ya, saya minta lagu karena di LCAD itu kita diajar begini. Kalau kita khotbah, minta temanya. Kalau tema udah dikasih, ya isinya apa, firman Tuhannya apa, dan lagunya yang mendukung. Yang pasti semua begitu ya. Pasti itu harus paket. Nah, lagu yang tadi, yang kita nyanyikan tadi, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Ini sangat menusuk hati saya gitu. Sebenarnya saya udah tahu lagu ini, ini kan lagu lama ya. Berapa bulan yang lalu saya juga nyanyiin lagu ini. Aku di dalam hatimu, bayangkan. Mungkin Tuhan pernah tidak ada di hati kita. Mungkin saat ini Tuhan nggak tahu di hati kita yang di mana. Di dalam, di ruang tamu. Tapi Tuhan bilang, aku di dalam hatimu. Kita sudah pasti ada di dalam hati Tuhan. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Kasih setia Tuhan menghidupkan. Kasih Tuhan yang menghidupkan saya. Sampai kemarin itu saya bisa berdoa, saya bisa move on, saya bisa melakukan gitu semuanya. Saya bisa berubah karena kasih Tuhan. Dan di lagu tadi bilang, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan diriku. Aku nggak mau mempertahankan apa yang di dalam hidup saya. Saya nggak mau mempertahankan luka saya. Saya nggak mau mempertahankan kecewa, kebencian. Saya nggak mau mempertahankan ego saya. Dan itu tidak mudah. Nggak mudah. Gitu. Biar kehendakmu kerjakanlah dalam. Waktu semua kita udah lepaskan sama Tuhan. Kita nggak mempertahankan ego kita. Nggak mempertahankan luka itu. Tuhan akan mengerjakan banyak hal. Mungkin itu kecil ya, kecil. Tapi itu akan sangat berdampak luar biasa. Itu ya. Jadi dan kenapa juga saya pilih yang si Feba ini, karena menurut saya suaranya oke banget dan saya ngefans banget sama dia gitu ya. Sama ada Mira itu, pokoknya ada dua yang saya baru menemukan ya, WL itu, aduh luar biasa banget. Saya waktu nyanyi lagu ini, Tuhan sebab aku ini milikmu. Aku milik Tuhan, semua kesesakan udah saya serahin ke Tuhan, semua yang orang lain nggak tahu udah saya serahin ke Tuhan, dan Tuhan sudah membebaskan hidup saya. Dan puji Tuhan gitu ya, terima kasih, Tuhan Yesus berkati.